Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Perkenalkan, nama Ibu Sani Ratu Ananda dengan NIM 210531889. Nah, sebelum itu Ibu ingin bertanya kepada anak-anak semuanya, apakah anak-anak semuanya sudah bersemangat untuk belajar? Jika sudah, di sini Ibu ingin menjelaskan materi tentang sistem penyimpanan arsip. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita simak video berikut ini. Berikut adalah cara penyimpanan dokumen di filing kabinet secara sistem tunggal. Surat masuk dicatat pada buku agenda. Setelah itu, surat diberi kode menggunakan sistem kronologi atau tanggal. Nah, seperti yang teman-teman lihat di video berikut ini adalah filing kabinet. Surat yang telah diberi kode disimpan di dalam filing kabinet. Dan kita mencari tanggal untuk menentukan di mana letak arsip. Nah, dari video yang sudah dipaparkan, pasti kalian sudah paham apa itu penyimpanan arsip. Pengertian sistem penyimpanan arsip adalah sistem pengolah dan penemuan kembali arsip berdasarkan pedoman yang telah dipilih untuk meningkatkan efektivitas dan efisien penggunaan waktu, tempat, tenaga, dan biaya. Menurut ahli Sugianto dan Wahyono, pengertian sistem penyimpanan arsip merupakan sistem yang dipergunakan pada penyimpanan dokumen agar kemudahan kerja penyimpanan dapat diciptakan. Manfaat-manfaat sistem penyimpanan arsip. Yang pertama, arsip dapat tertata dengan rapi. Yang kedua, ruang kerja lebih rapi dan efisien karena tidak banyak tumpukan kertas yang memenuhi ruangan. Yang ketiga, arsip tidak hilang sehingga informasinya dapat terpelihara. Yang keempat, mudah dalam perawatan. Yang kelima, mudah mencari jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Yang keenam, mudah dalam penyusutan karena dapat diketahui mana arsip yang memang sudah layak untuk dibuang dan mana yang tidak. Nah, ada beberapa sistem penyimpanan arsip. Yang pertama, sistem nomor. Kelebihan dari sistem penyimpanan arsip berdasarkan nomor adalah lebih sederhana, cepat, dan juga dapat digunakan pada semua jenis dokumen. Bahkan dapat pula dicantumkan sebagai nomor referensi saat korespondensi dengan pihak internal dan eksternal. Sementara itu, kelemahan dari sistem ini terletak pada waktu untuk indexing yang lebih lama, banyaknya folder yang digunakan untuk berbagai jenis dokumen atau surat, serta membutuhkan ruang yang lebih luas untuk menyimpan semua arsip. Nah, yang kedua adalah sistem abjad. Kelebihan dari pengguna sistem ini terletak pada kemudahan dalam memahami penataan folder, meminimalisir kesalahan karena dikelompokkan berdasarkan abjad yang sama, dan juga lebih mudah dalam mencari dokumen yang dibutuhkan. Di sisi lain, kelemahan dari sistem abjad adalah pemberian label pada folder yang membutuhkan banyak tenaga, kemungkinan adanya kesalahan dalam penempatan berkas jika tidak memiliki sop yang tepat, dan juga mudah dipalsukan karena abjad mudah digantikan di dalam surat. Nah, yang ketiga adalah sistem tanggal. Kelebihan dari sistem ini adalah cocok digunakan bagi surat atau dokumen yang memiliki tanggal jatuh tempo dan juga mudah dan sederhana saat indexing. Meskipun begitu, kelemahan dari sistem ini terletak pada sulitnya penemuan kembali jika sudah diarsipkan dan tidak dapat murni mempergunakan tanggal saja, tetapi butuh kombinasi dengan abjad. Yang keempat, sistem subjek. Sistem subjek ini kelebihannya terletak pada kemudahan dalam mencari keterangan yang dibutuhkan dan juga dapat dikembangkan dengan tidak terbatasnya judul dan susunannya. Sementara itu, kelemahannya adalah sulit diklasifikasikan, khususnya jika terdapat berbagai perihal atau subjek yang hampir sama pada berbeda satu sama lain. Yang terakhir adalah sistem wilayah. Kelebihan dari sistem ini adalah mudah dicari jika keterangan wilayah sudah diketahui dan juga lebih mudah mengetahui jika ada dokumen yang tersimpan. Di sisi lain, kelemahannya adalah risiko kesalahan dalam penyimpanan lebih besar, kesulitan dalam mengelompokkan surat dan alamatnya tidak lengkap, dan juga perlu sop yang jelas dan terperinci. Nah, yang terakhir, Ibu ingin menjelaskan apa saja contoh-contoh arsip dalam kehidupan. Yang pertama itu arsip keuangan,
yang kedua arsip kepegawaian, yang ketiga arsip pemasaran, dan yang terakhir arsip pendidikan. Jadi, materi yang sudah Ibu jelaskan bisa ditarik kesimpulan, sistem penyimpanan arsip memegang peran penting dalam mengolah informasi dan dokumentasi. Dengan penggunaan sistem yang efisien, organisasi dapat meningkatkan aksesibilitas, keamanan, dan efektivitas pengelola arsip. Penting untuk memiliki struktur penyimpanan yang terorganisir, kebijakan retensi yang jelas, serta menggunakan teknologi yang mendukung pencarian dan pengolahan arsip secara efisien. Dengan demikian, kesimpulan utama dalamnya adalah bahwa sistem penyimpanan arsip yang baik merupakan fondasi bagi keberhasilan manajemen informasi dalam suatu entitas. Nah, hanya itu yang bisa Ibu jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.